Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang cukup menarik minggu ini terjadi di Yogyakarta. Ada banyak berita di platform media sosial yang judulnya sangat beragam, yaitu berkaitan dengan penusukan santri oleh para penggemar minuman keras. Ya. Di detik.com memiliki judul "Santri Ditusuk, Pemabuk Berujung Warga Jogja Bergerak Lawan Outlet Miras". Kompas.com, kronologi penusukan 2 santri di Yogyakarta, 7 orang ditangkap. Jadi ceritanya ada santri Krapyak ya. Santri Krapyak sedang lewat di sebuah jalan dan kemudian ditusuk oleh orang-orang yang lagi mabok di situ. Ya. Namanya orang mabok ya. Mungkin niatnya mau nusuk sate ya, atau apa ya. Namanya orang mabok. CNN Indonesia, ribuan santri kepung Polda DIY tolak miras, kecam kasus penusukan. Nah, 5 hari yang lalu. Kemudian pijar.com, LBH, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor DIY, kawal kasus santri dan beri pendampingan psikologis 5 hari yang lalu. Kemudian Radar Semarang, miras diteguk santri ditusuk. Puluhan ribu santri Yogyakarta demonstrasi tuntut pelaku ditangkap. Kemudian NU Online, gerakan santri memanggil untuk Yogyakarta 2 hari yang lalu. Tirto.id, kronologi penusukan santri di Rotaman, Jogja dan motifnya. Kompas.id, penusukan santri berujung demonstrasi ribuan orang di DIY. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, banyak sekali beritanya. Nanti bisa sahabat-sahabat sekalian searching di internet. Kemudian Nasional Tempo memberitakan ribuan santri datangi Polda DIY minta kasus penusukan dan pengeroyokan di Rotaman. Kemudian kronologi santri Krapyak ditusuk saat ngafe di Rotaman, Yogyakarta. Yogyakarta itu dikenal dengan kota wisata sejarah. Yogyakarta itu dikenal dengan kota pendidikan. Kalau kita datang ke Jogja, kafe-kafe itu isinya mahasiswa belajar atau menggaji pengetahuan. Beda dengan kafe-kafe di Jakarta ya. Di Jogja itu orang datang ke kafe bawa buku. Nah, Santri Kota juga pernah bikin podcast di salah satu kafe di Yogyakarta yang isinya adalah koleksi buku-buku penting ya, bagus buat referensi bacaan, khususnya kalangan para santri. Nah, ada kasus 2 santri Krapyak ditusuk oleh orang yang mabuk. Kemudian santri-santri bergerak ya, menuntut penegak hukum, menuntut pemerintah untuk menutup outlet miras. Nah, minuman keras ini merupakan problem klasik ya. Bukan hanya sekarang. Dari zaman Rasulullah ini miras menjadi bagian daripada objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab itu sangat senang miras, minuman keras. Minuman keras, miras, apapun namanya. Biar gak kena klaim YouTube ya. Jadi minuman keras apapun namanya, biasanya dibagus-bagusin namanya itu, biar seolah-olah halal, kira-kira begitu. Kalau kata Bang Haji itu, minuman keras apapun namanya ya, sama aja, sama-sama haram, sama-sama melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, miras, judi, apapun namanya, itu merupakan perbuatan syaitan. Maka kata Quran, fajtanibuhu, jauhilah. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu ingin menumbuhkan permusuhan. Setan itu ingin membangkitkan rasa amarah, permusuhan satu sama lain. Fil khamri wal maisir, dalam judi dan khamr. Ini terbukti ayat ini di Yogyakarta. Gara-gara miras, ya, timbul permusuhan, timbul rasa amarah. Padahal pelaku dan korbannya sama-sama warga DIY, sama-sama warga Jogja. Ya. Gara-gara khamr dan miras ini, gara-gara minuman keras itu. Nah, rupanya minuman keras itu tetap merajalela karena ada yang pelihara. Kalau semuanya tegas, kalau semuanya serius menyelesaikan miras itu, ya selesai. Masalahnya ada yang pelihara. Siapa yang memelihara? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya sudah jadi rahasia umum. Tidak ada yang tahu seperti kentut. Tidak ada yang tahu seperti apa kentut, tapi ada baunya gitu loh. Tidak ada yang tahu siapa yang melihara outlet miras itu, tapi semua orang tahu gitu loh. Ya begitulah, cari sendiri nanti jawabannya siapa itu ya. Jadi miras ini kalau serius hilang, judi kalau serius hilang. Tapi faktanya masih tetap ada karena dari hitung-hitungan bisnis ini cukup lumayan. Bisnis miras dan judi ini cukup bagus untuk mencari duit, kira-kira begitu. Ya, jadi kita berharap di Jogja ini segera kondusif, ya. Tuntutan para santri mudah-mudahan didengar oleh aparat. Tapi kayaknya aparat sudah tegas ya, sudah banyak ditangkepin itu, tapi belum semua. Ya. Kita berharap Jogja kembali menjadi kota yang menenangkan. Orang-orang jenuh di Jakarta, pusing ya, dia pergi ke Jogja mencari ketenangan. Jangan sampai nyampe di Jogja bukan ketenangan yang didapat, tapi persoalan baru. Nah, mari kita jaga nama baik Jogja, kita jaga nama baik Indonesia. Jangan sampai terjadi keonaran-keonaran yang merugikan kita semua. Ya, masyarakat dirugikan. Kita doakan semoga santri yang menjadi korban segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap para santri yang sedang ikut berdemonstrasi tetap jaga ketertiban ya. Jaga ketertiban, jangan sampai apa yang dijelaskan Al-Qur'an itu yuki abainakumul adawa itu semakin merajalela. Yang awalnya kita memusuhi pelaku pengeroyokan ya, gara-gara ketegasan nggak kunjung datang, lama-lama memusuhi aparat. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan aparat sudah melakukan protap, melakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga Jogja segera kembali kondusif. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu ya yakum majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.